Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran online materi PPKN kelas 11 semester ganjil unit kegiatan belajar mandiri 2. Adapun judul dari materi ini adalah membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Silakan kalian simak dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dari materi tentang pentingnya kehidupan demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat satu memiliki persamaan di depan hukum. Jadi equality before of the law. Hal ini sesuai dengan pasal 27 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Dan yang terakhir, keempat, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, mari kita uraikan makna dari masing-masing ciri-ciri negara yang demokratis tersebut. Misalnya persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak. Kemudian bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya itu dijalankan, apakah sudah sesuai atau tidak. Dan hukum tidak boleh pandang bulu. Jadi siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, tadi disebutkan di pasal 27. Nah, pasal 27 tersebut ada yang disebut dengan persamaan hukum atau kedudukan di dalam hukum setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ya, makna lainnya adalah equality before the law. Nah, ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Nah, kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah itu sendiri. Jadi tidak boleh tebang pilih, semua warga negara ya, itu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi tentunya ada di tangan rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Nah, para pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau keputusan. Selanjutnya, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara yang demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Jadi semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir, miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Nah, ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Kemudian akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program-program pemberian bantuan sosial, bantuan gubernur, bantuan bupati, dan bantuan wali kota. Nah, kalau yang bantuan sosial atau disebut dengan bantuan dari pemerintahan pusat. Kenapa itu dilakukan? Hal ini dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin dari dampak COVID-19. Pada kesempatan lain, pemerintah juga terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang tetap atau penghasilan yang sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Dengan program-program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ini juga tidak kalah penting. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan beragama, freedom of religion. Kemudian kebebasan pers atau freedom of speech. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat sama freedom of speech. Kemudian kebebasan untuk berserikat atau berkumpul. Nah, 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Nah, tetapi dalam pelaksananya mesti bertanggung jawab. Artinya apa? Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan kebebasan yang dimiliki orang lain. Sekarang bagaimana perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi? Ini ada beberapa poin yang bisa kita kaji sama-sama. Yang pertama, perilaku untuk membiasakan diri berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, rule of law. 2. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Kemudian, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Mengadakan perubahan secara damai dengan tidak melalui kekerasan. Ya, misalnya ketika kita menyampaikan pendapat dengan jalan demonstrasi, maka tindakan-tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan oleh pihak manapun. Kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Jadi sampaikanlah pendapat secara damai. Kemudian membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Ya, ini bisa dengan pemilu dan pilkada. Kemudian selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Tidak boleh memaksakan kehendak. Selalu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Selanjutnya, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, utamakan dulu kewajiban baru menuntut haknya. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, itulah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi yang harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tadi sekilas sudah Bapak sampaikan, sudah kita sama-sama kaji tentang materi yang berkaitan dengan masalah demokrasi itu sendiri. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas individu sebagai bahan evaluasi atau refleksi apakah kalian atau sejauh mana kalian memahami tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, tugas ini adalah tugas individu sekali lagi.
tugas mandiri berupa latihan soal. Coba kalian amati dan rasakan bagaimana pelaksanaan karakteristik negara demokratis di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Tulislah jawaban kalian dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, pertanyaannya atau karakteristiknya persamaan kedudukan di muka hukum di keluarga seperti apa, sekolah, masyarakat, dan negara. Kemudian karakteristik atau ciri di partisipasi dalam pembuatan keputusan di keluarga, sekolah, masyarakat, negara itu seperti apa. Distribusi pendapatan secara adil di keluarga, sekolah, masyarakat, negara itu seperti apa juga. Dan kebebasan yang bertanggung jawab, karakteristiknya di keluarga seperti apa, sekolah, masyarakat, maupun negara. Nah, jadi catatannya kerjakan di buku tugas, tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian dijawab, setelah itu dipoto dan dikirim seperti biasa ke grup tugas Telegram. Alhamdulillah, kita tadi sudah bersama-sama mengkaji tentang materi karakteristik negara yang demokratis. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.